Shalom, bertemu kembali di dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Kita bersama-sama menghayati masa Paskah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan kuasa kebangkitannya. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, sumber hidup dan kuat kami, saat ini kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami semua akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan ajar kami Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dan pandu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang akan menolong kami, memberikan pencerahan di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Demikianlah firman Tuhan. Yesus di seberang Sungai Yordan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, tentunya setiap orang itu berharap akan buah atau hasil dari jerih lelah yang telah diperjuangkan. Setiap orang yang sudah berusaha dengan sungguh-sungguh pasti memiliki impian ataupun harapan bahwa jerih lelahnya kelak akan membuahkan hasil yang baik. Hal inilah yang dapat kita pelajari saat ini dari apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Meski tidak bisa melihat sendiri, tetapi buah dari pelayanannya ada sampai saat ini. Firman Tuhan saat ini mengisahkan tentang Yesus yang akan ditangkap dan dilempari dengan batu di Yerusalem. Ia pergi ke Betania di seberang Sungai Yordan yang merupakan tempat bersejarah bagi Yesus sendiri dan bagi Yohanes Pembaptis. Di ayat yang ke-40 mengisyaratkan bahwa Yesus kembali ke tempat di mana Yohanes Pembaptis telah memulai pelayanannya, yaitu di wilayah seberang Sungai Yordan. Di sanalah Yohanes menyerukan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang akan menghapus dosa manusia, menyelamatkan seluruh manusia. Dalam ayat selanjutnya, ketika Yesus kembali ke Betania, ada banyak orang menjadi percaya kepadanya karena pekerjaan-pekerjaan Bapa yang dikerjakan oleh Yesus. Bahkan, orang banyak di sana membandingkan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Walaupun Yohanes tidak pernah melakukan mujizat ataupun tanda-tanda, apa yang diberitakannya, apa yang diceritakannya tentang Yesus tergenapi dan semuanya itu adalah benar. Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan dan memberitakan tentang Sang Mesias telah mati karena kekejaman Herodes Antipas yang memerintahkan untuk memenggal kepalanya di penjara. Ia tidak bisa melihat bagaimana orang-orang di Betania menjadi percaya kepada Yesus dan menjadi pengikut Kristus. Puji Tuhan, sampai saat ini kita sebagai orang-orang percaya boleh diberkati karena pemberitaan Injil tersebut. Apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis menghasilkan
buah-buah yang indah pada waktunya. Kehadiran Yesus di Betania memberikan dampak yang sangat besar bagi kita semua, kehidupan kekristenan. Tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis bukanlah omong kosong belaka. Karena semua mujizat dan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus telah tergenapi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Yohanes. Dengan itulah mereka diyakinkan dan pada akhirnya orang-orang menjadi percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan memakai bejana manusia yang tidak sempurna, yang diisi dengan harta rohani, yaitu Roh Kudus, untuk menggenapi rencana Allah. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara semua bisa menjadi bejana yang dipakai oleh Tuhan. Kita dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Yohanes untuk selalu setia pada panggilannya, menjadi bagian kecil dari seluruh penggenapan janji Tuhan yang besar. Hanya bersuara, hanya bersaksi, membukakan jalan kedatangan untuk Sang Mesias, hadir di dalam setiap pribadi. Bapak, Ibu, Saudara, sesederhana apapun yang kita lakukan untuk memperkenalkan Kristus, dan sekecil apapun kebaikan yang kita bagikan, pasti akan berguna untuk orang lain. Tentunya akan menyenangkan sekali ketika apa yang diperjuangkan dengan susah payah membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Namun, tidak selalu kita dapat melihat dan menikmati hasil dari jerih lelah kita. Sekalipun begitu, marilah kita tetap menaburkan kebaikan dan memberitakan kebenaran. Supaya, kalaupun bukan kita yang menuai, pada waktunya nanti, tentunya anak cucu kita, keluarga kita, jemaat, dan orang lain dapat menikmati buah dari pelayanan dan pengabdian kita kepada Kristus. Janganlah menjadi lelah dan jangan jemu-jemu. Terus beritakan kebenaran dan kebaikan Tuhan dengan setia. Pasti kita akan menghasilkan buah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.